Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi. Kita sama-sama mempelajari materi untuk tatap muka yang kelima, yaitu tahapan-tahapan pelaksanaan evaluasi. Baik, untuk tahapan-tahapan pelaksanaan evaluasi, ada apa saja di situ? Seperti yang sudah panjenengan ketahui, dan juga sering panjenengan lakukan ya, bahwa kegiatan evaluasi penyuluhan pertanian ini memiliki derajat tertinggi berupa penelitian ilmiah. Sebagai suatu proses ilmiah, evaluasi yang baik tentunya harus dirancang sebagai suatu proses kegiatan bertahap yang mencakup beberapa tahapan. Ini menurut Citambar pada tahun 1961. Tahapan yang pertama, yaitu perumusan tujuan evaluasi. Kedua, perumusan indikator dan parameter. Dan ketiga, pengukuran indikator atau parameter tersebut. Kemudian yang keempat adalah penetapan metode evaluasi yang meliputi satu, perancangan evaluasi, kedua, perumusan populasi dan contoh atau sampel, ketiga, perincian data yang diperlukan, keempat, teknik pengumpulan data, kelima, perumusan instrumen, keenam, uji coba instrumen untuk uji ketepatan atau validasi, dan ketelitian atau reliabilitas instrumen. Kedelapan, teknis analisis data, dan yang di terakhir adalah pelaporannya. Bapak dan Ibu, kita bahas satu persatu ya. Untuk perumusan tujuan evaluasi. Secara umum, tujuan evaluasi adalah segala informasi yang ingin kita ketahui dari program yang dievaluasi tersebut. Sehingga seringkali tujuan evaluasi ini jadi kabur, tidak jelas dan tidak spesifik. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan evaluasi tidak boleh hanya memperhatikan judul dari evaluasi, tapi juga harus bisa memahami tujuan evaluasi secara jelas dan terperinci. Nah, hal ini biasanya bisa kita ketemui di kerangka acuan atau TOR. Bapak dan Ibu, melalui pemahaman ini barulah kita bisa ketahui apa saja, apa yang sebenarnya ingin kita evaluasi, atau aspek-aspek yang ingin dievaluasi. Apakah itu evaluasi hasil, evaluasi proses, atau keduanya. Kemudian, siapa sasaran yang akan dievaluasi? Apakah penentu kebijakan, pelaksana program, atau masyarakat yang menjadi sasaran? Yang ketiga, sampai seberapa jauh luas cakupan evaluasi? Apakah sebagian atau keseluruhan dari proses program tersebut? Kemudian, apa ukuran-ukuran yang akan digunakan untuk mengevaluasi? Selanjutnya, apa dan bagaimana hasil dari evaluasi tersebut akan kita laporkan? Seperti apa? Nah, baik Bapak dan Ibu, untuk memahami tujuan-tujuan penyuluhan yang akan dievaluasi, kita harus tahu dulu unsur-unsur dalam tujuan penyuluhan. Unsur-unsur dalam tujuan penyuluhan ini bisa kita lihat adanya sasaran atau S, kemudian adanya perubahan perilaku yang dikehendaki atau P, kemudian materi atau M, dan kondisi atau situasi kita sebut dengan K. Contohnya, kita ingin mengevaluasi petani dapat melakukan pemupukan padi sawah sesuai dengan rekomendasi. Nah, kita lihat petani adalah sasarannya. Kemudian, apa perubahan yang perilaku yang ingin dikehendaki? P, yaitu petani dapat melakukan apa? Materinya, pemupukan padi sawah. M, kemudian untuk kondisi atau situasinya, bagaimana? Sesuai dengan rekomendasi. Baik, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu. Untuk perumusan indikator dan parameter evaluasi. Di sini ada dua, yaitu indikator fisik dan indikator non-fisik. Indikator fisik adalah ukuran yang diberikan berdasarkan kondisi fisik yang kita amati.
Sedangkan indikator non-fisik adalah ukuran-ukuran yang tidak dapat mudah diamati secara fisik, tapi kita bisa mengetahuinya. Caranya harus dengan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada sasaran dan kita tahu dari jawabannya, atau bisa juga dengan cara-cara lain. Baik Bapak dan Ibu, untuk evaluasi terhadap perubahan perilaku biasanya menggunakan indikator berupa jenjang tingkat adopsi. Nah, hal ini disampaikan oleh Roger 1961. Apa saja jenjang tingkat adopsi? Yang pertama adalah kesadaran, kemudian timbul minat, kemudian menilai, setelah itu mencoba, dan akhirnya menerapkan. Di samping itu, untuk penilaian perubahan perilaku, kita juga bisa menggunakan indikator-indikator seperti pengetahuan, sikap. Nah, yang ini menurut klasifikasi dari Bloom 1964. Kemudian juga bisa ada indikator keterampilan. Ini menurut klasifikasi Simpson 1967. Nah, hal ini bisa Anda lihat pada tabel 1. Tabel 1 ini sudah kami upload juga di Siato. Silahkan Anda pelajari di Siato. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk pengukuran selanjutnya adalah pengukuran indikator atau parameter. Pengukuran indikator atau parameter evaluasi merupakan salah satu kegiatan yang harus dipersiapkan sebelum pengumpulan data. Nah, tujuannya apa? Untuk menghindari pengaruh subjektivitas dan yang pasti pedoman pengukuran ini sangat diperlukan untuk merumuskan instrumen yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Bapak dan Ibu, perlu diperhatikan dalam pengukuran indikator atau parameter untuk evaluasi program, ada apa saja? Yaitu satu, adanya skala pengukuran. Sebagaimana diketahui dalam statistika ada 4 macam skala pengukuran, yaitu ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tapi biasanya yang sering kita jumpai ada 2 macam skala ya, yaitu skala interval yang terdiri dari interval dan rasio, dan skala kardinal yang terdiri dari nominal dan ordinal. Nah, untuk cara pengukuran parameter sendiri, bagaimana? Baik, hal ini akan kita bahas selanjutnya. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi tentang cara pengukuran parameter. Pengukuran parameter, yang pertama adalah parameter pengetahuan. Untuk mengukur tingkat pengetahuan, ini bisa kita lakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada sasaran. Berupa isi tes bisa objektif tes juga bisa. Nah, kedua pertanyaan ini punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Biasanya terletak pada satu, kesukaran dalam menyiapkan instrumen, kedua, kemudahan dalam pelaksanaan penilaian atau koreksinya, dan ketiga, kemampuan untuk menggali tingkat pengetahuan dari sasaran. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini ada rumus penilaiannya. Nah, silakan nanti juga bisa Anda baca, Anda cermati, pelajari. Berikut keterangan-keterangannya. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, kita ukur tentang parameter sikap. Untuk pengukuran parameter sikap, dikenal beberapa teknik. Ini menurut Mar'at 1982. Tapi umumnya biasanya hanya diterapkan 2 macam saja, yaitu menggunakan skala Borgandus dan skala Likert. Apa itu skala Borgandus? Skala Borgandus yaitu dengan memberikan beberapa item atau butir pertanyaan untuk setiap parameter. Yang masing-masing ini, pertanyaan ini memiliki beberapa alternatif jawaban dengan bobot yang beda. Nah, kalau skala Likert yang biasa kita pakai ya, yaitu dengan memberikan beberapa item pertanyaan-pertanyaan untuk setiap parameternya dengan alternatif jenjang skor jawaban yang jelas. Misalnya, tidak setuju, setuju, agak setuju, berikut tingkatannya. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk pengukuran keterampilan bagaimana?
Evaluasi terhadap keterampilan biasanya lebih handal kalau kita menggunakan indikator fisik terhadap suatu proses atau hasil kegiatan. Nah, untuk keperluan ini, kita perlu siapkan surat pedoman pengamatan dengan pemberian skor tertentu terhadap alternatif suatu pengamatan terhadap proses atau hasil dari kegiatan. Di samping itu, pedoman evaluasi harus dirumuskan oleh pakar atau praktisi yang punya pengalaman dalam bidang yang dievaluasi ini. Dan dalam banyak hal, petugas evaluasinya juga tentu harus didampingi oleh pembantu yang juga ahli dalam kegiatan tersebut. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana dengan penetapan metode evaluasi? Untuk penetapan metode evaluasi, yang pertama ada perancangan evaluasi. Pada umumnya, kegiatan pengumpulan data untuk kegiatan evaluasi harus dirancang sebagai suatu penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survei. Nah, melalui metode survei ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan fakta yang menggambarkan keadaan atau gejala yang diamati secara tepat. Tujuannya adalah mengetahui perkembangan suatu kegiatan atau gejala-gejala tertentu. Yang kedua, menjelaskan dan mendeskripsikan secara rinci gejala-gejala atau keadaan yang diamati. Baik, berikutnya adalah perumusan populasi atau sampel. Contoh, nah, pengambilan sampel ini dapat dilakukan dengan menggunakan acuan. Ada aturan-aturannya. Yang pertama, satu, tersedia frame atau daftar unit populasi. Kedua, ketepatan dan ketelitian dari sampel. Ketiga, teknik dari penarikan sampel sendiri. Dan keempat, jumlah sampel yang diambil. Ini yang harus menjadi acuan dalam perumusan populasi dan sampel. Yang ketiga, perincian data yang diperlukan. Pada dasarnya, untuk kegiatan evaluasi yang diperlukan ada dua macam, yaitu data sekunder dan data primer. Nah, apa itu data sekunder dan data primer? Silahkan nanti bisa dibaca di bahan ajar yang sudah kami sampaikan. Di samping itu, dalam setiap evaluasi selalu diperlukan data kualitatif yang mampu memberikan penjelasan lebih lengkap terhadap data atau data kuantitatifnya. Sebab data kuantitatif itu lebih mudah untuk disimpulkan, tetapi umumnya kurang bisa memberikan penjelasan. Bapak dan Ibu, bagaimana dengan teknik pengumpulan data? Pengumpulan data ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara, baik pengamatan langsung, wawancara, pengajuan pertanyaan, melalui daftar-daftar pertanyaan yang sudah kita siapkan. Nah, untuk memperoleh data yang lebih baik, lengkap, dan juga mendalam, kita bisa upayakan dengan menggunakan metode partisipatif atau pengumpulan data atau informasi yang lebih lengkap dan lebih mendalam. Juga hal ini bisa kita lakukan dengan teknik wawancara. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, untuk metode pengumpulan data dapat digunakan sebagai toolkit untuk berbagai keadaan. Meliputi apa saja? 1. Dokumen analisis. 2. Observation. Ketiga, interview. Keempat, grup interview. Kemudian kelima, survei. Keenam, field visit dan tour. Ketujuh, documentation of formal demonstration. Ke-8 role plays, ke-9 maps, dan ke-10 case studies. Ini metode pengumpulan data yang bisa kita gunakan ya dalam evaluasi. Nanti apa saja silahkan dibaca dalam buku ajar ya. Kemudian selanjutnya untuk perumusan instrumen. Untuk pengumpulan data, kegiatan perumusan instrumen merupakan salah satu kegiatan yang terpenting dan sangat sulit untuk kita lakukan.
Kenapa? Nah, nanti silahkan bisa dibaca ya, nanti bisa dibaca dalam buku bahan ajar yang sudah kami sampaikan. Untuk merumuskan instrumen yang baik, tidak hanya dibutuhkan pengetahuan yang memadai, tapi juga dibutuhkan latihan. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu sebagai penyuluh sudah seringkali yang melakukan hal ini di lapangan. Jika instrumen dibuat oleh orang-orang yang belum terbiasa merumuskan instrumen evaluasi untuk kegiatan yang sama atau serupa, nah ini sebaiknya instrumen tersebut harus diuji dulu kadar validitasnya dan kadar reliabilitasnya atau ketelitiannya. Beberapa acuan yang perlu diperhatikan dalam merumuskan instrumen. Nih, yang pertama, pahami betul tujuan khusus dari kegiatan evaluasi. Begitu pula dengan indikator-indikator, parameter-parameter yang akan digunakan, berikut pengukurannya dan pemberian dari nilai skornya. Yang kedua, menjaga tingkat konsistensi jawaban yang diberikan responden. Upayakan agar tiap parameter disediakan lebih dari satu pertanyaan dan pertanyaan yang mirip diletakkan tidak berurutan. Yang ketiga, upayakan untuk menggunakan model pertanyaan yang beragam untuk menjaga agar responden tidak jemu, tidak bosan. Dan keempat, perhatikan agar jumlah pertanyaan tidak terlalu banyak sehingga responden juga nggak kelelahan selama memberikan jawaban. Jika data yang diinginkan cukup banyak, lakukan pengumpulan data tadi tidak hanya satu kali, bisa dipecah menjadi beberapa kali. Dan yang kelima, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian pertanyaannya juga tidak boleh ambigu. Tidak boleh menimbulkan salah dari pengertian sasaran. Bapak dan Ibu, bagaimana untuk uji coba instrumen untuk uji ketepatan atau validasi dan ketelitian atau reliabilitasnya? Yang pertama untuk uji ketepatan atau uji instrumen adalah telaah atau kajian instrumen yang disiapkan agar instrumen tadi dapat memperoleh data yang benar-benar diperlukan untuk mengukur kegiatan atau peristiwa atau gejala yang memang seharusnya diukur. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi masih mengenai uji coba instrumen untuk uji ketepatan atau validasi dan ketelitian atau reliabilitas. Baik, untuk uji ketelitian atau reliabilitas, maaf, adalah kajian tentang ketelitian dalam arti jika diterapkan untuk kelompok responden yang memiliki karakteristik yang hampir sama akan menghasilkan data yang sama pula. Atau jika digunakan pada orang yang berbeda pada kelompok responden yang sama akan menghasilkan data yang sama juga. Bapak dan Ibu, untuk teknis analisis data, pada pembahasan tentang rincian data yang diperlukan, bahwa data yang dikumpulkan itu bisa berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Nah, sehubungan dengan hal ini, kegiatan analisis yang datanya yang terkumpul dapat dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik analisis kuantitatif maupun analisis kualitatif. Bapak Ibu, yang terakhir adalah pelaporan. Nah, untuk prinsip penulisan pelaporan evaluasi tidak berbeda dengan penulisan pelaporan penelitian pada umumnya, baik dari sisi sistematika, kemudian pokok-pokok isi dari laporan yang disampaikan, bahasanya, maupun tata cara penulisan yang digunakan. Bapak dan Ibu, itulah materi tahapan-tahapan pelaksanaan evaluasi penyuluhan pertanian. Nah, untuk rangkuman dan lain sebagainya, Anda bisa lihat di dalam bahan ajar yang sudah kami sampaikan ya. Rangkumannya seperti ini. Nah, untuk soal latihan, mungkin bisa dicatat.
oleh Bapak dan Ibu. Untuk membantu memahami mahasiswa, silahkan mengerjakan latihan yang berikut. 1. Sebutkan tahapan-tahapan yang harus digunakan dalam melaksanakan evaluasi penyuluhan pertanian. Kedua, sebutkan unsur-unsur yang diperhatikan dalam penetapan tujuan evaluasi penyuluhan pertanian, serta berikan contohnya. Ketiga, jelaskan mengapa sebelum pengumpulan data untuk evaluasi dilaksanakan, harus dilakukan pengukuran indikator dan parameter evaluasi. Sedangkan keempat, sebutkan jenis-jenis skala pengukuran yang lazim digunakan untuk mengukur skala sikap dalam evaluasi penyuluhan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu untuk tugas praktikumnya, lakukan secara berkelompok ya. Seperti yang sebelumnya, ambil pembagian kelompok masing-masing dalam jumlah kecil saja sesuai dengan lokasi panjenengan, 4-5 orang per kelompok. Kemudian masing-masing kelompok mengerjakan materi latihan dengan membuat salah satu contoh evaluasi program penyuluhan. Atau bisa juga mencari salah satu contoh evaluasi program pembangunan pertanian. Monggo, menurut panjenengan yang enak yang mana? Kemudian selanjutnya, lakukan diskusi kelompok terkait tahapan evaluasi yang dilakukan dalam program evaluasi tersebut. Dan berikan ulasan-ulasannya. Yang terakhir, masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Baik Bapak dan Ibu, itulah materi tatap muka kelima pada hari ini, dan semoga apa yang sudah kita bahas hari ini kami sampaikan pada Bapak Ibu baik melalui PPT maupun dari bahan ajar yang dapat Anda bukan upload ya, Anda download di Siato. Silahkan dipelajari. Semoga semuanya bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Baik, Bapak dan Ibu, begitulah kiranya tatap muka kita pada hari ini dan terima kasih atas join-nya. Saya mohon diri, mohon maaf apabila ada salah kata atau segala sesuatu yang barangkali kurang berkenan di hati panjenengan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.